itu baik atau tidak. Terus ketika memang anak melakukan suatu pelanggaran, boleh nggak kita kasih dia hukuman? Itu aja. Atau mungkin ketika memang dua ini berseberangan, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, saya pernah mendengar ada seseorang itu dia beragama tapi tidak bahagia karena dari segi emosionalnya yang belum bisa tercover dengan baik. Dan sebagai orang tua, kadang mereka punya luka pola asuh di masa lalu yang jadinya berefek di saat dia mendidik anak. Bagaimana cara orang tua tersebut untuk mengobati lukanya agar tidak diterapkan kepada anak-anaknya. Itu dia sih Kak Febri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Punishment. Reward, apresiasi ataupun punishment, sesuatu yang sifatnya berlebih itu kan nggak bagus juga ya. Sesuatu itu harus ditempatkan sesuai dengan porsinya. Nah, kadar porsinya itu kita ukur. Contoh, memberikan apresiasi kepada anak boleh nggak? Boleh. Saat anak berjuang, ya Allah, alhamdulillah, makasih ya perjuangan kamu. Itu kan apresiasi atas perjuangannya. Tapi jangan dikit-dikit diapresiasi, jangan dikit-dikit diapresiasi. Kenapa? Ya, ibaratnya resisten nanti gitu ya. Jadi dikit-dikit butuh dengan apresiasi dan butuh boosternya itu apresiasi. Jadi kalau nggak diapresiasi nggak ini nanti. Paham ya sampai sini ya? Ibaratnya pakai rem apa sih? Kalau ada istilah psikologi itu jangan selalu berikan pecutan dan wortel. Kalau keledai kan gitu ya, pecutan dan wortel gitu kan ya. Itu reward and punishment. Nggak selamanya seperti itu, karena nanti dia akan mau bergerak berjuang bukan dengan kesadaran tapi dengan. Nah, maka yang lebih penting adalah bagaimana untuk menanamkan kesadaran dibandingkan dengan reward dan punishment tadi. Tapi punishment harus dilaksanakan kalau sudah sesuai dengan komitmen. Contoh, apa komitmennya tentang sholat? Ya, jadi ketika nggak sholat, ada hak dia yang diambil gitu kan ya. Maka itu harus dilaksanakan. Karena kalau punishment tidak dilaksanakan, maka gampang bagi anak untuk melanggar, gampang bagi anak untuk nggak disiplin. Jadi sesuaikan porsinya. Tapi jangan apa-apa diapresiasi, dikit-dikit diapresiasi, nggak bagus juga. Apa-apa di-rewardin, nggak bagus juga. Dan jangan ciptakan anak-anak yang punya mental upah. Ya, A dulu baru dikasih upah, Yang kedua, nih asik nih pertanyaan yang kedua. Saya selalu mengatakan dalam diri saya ya, dan diskusi sama teman-teman, kelembutan dalam pengasuhan itu kan penting. Bahkan kelembutan dalam pengasuhan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, karena Rasul pun punya kepribadian yang lembut. Dan tolong bedakan lembut dengan lemah. Lembut itu bukan berarti lemah ya. Lembut itu terkait dengan bagaimana kita tutur bahasa kita, sikap dan yang lain-lain. Lemah itu terkait dengan komitmen kita tadi gitu. Nah, kenapa kita sebagai orang tua kadang tidak bisa mengontrol emosi kita? Jangan-jangan bukan masalah di pola dan pemahaman kita, tapi ada inner child, bahasanya inner child yang memang tersimpan dalam diri kita dan itu belum hilang. Tugas kita apa? Tugas kita adalah bagaimana mengobati inner child itu atau luka pengasuhan di masa lalu. Contoh, dulu di masa lalu kita sering dilempar pakai bakiak sama ibu kita gitu kan ya. Salah dikit disabet, dan itu membekas dalam diri kita. Kita pengen berubah nih untuk jadi orang tua baik, cuma bekas itu masih ada. Nah, saat-saat respon kita, ini kalau teorinya hipnosis nih ya, teori hipnosis gini. Respon otomatis itu kan dari pikiran bawah sadar. Sementara inner child itu munculnya di pikiran bawah sadar, bukan di pikiran sadar. Kalau kita lagi normal, kita akan berpikir kritis. Ini kayaknya anak gak cocok diginiin. Tapi kalau kita sedang emosional dan respon cepat, itu yang muncul adalah inner child-nya. Maka saya sering mengatakan, Kang, kita udah belajar sabar dan segala macam, tapi kok gak bisa? Bisa jadi ada luka yang membuat kita gak bisa sabar. Ya, ngerti gak maksudnya? Nah, luka ini harus dihilangkan. Gimana cara menghilangkan luka? Yang pertama adalah menerima.
Tahu menerima ya? Menerima bahwasanya semua kejadian-kejadian yang pernah saya alami itu adalah bagian dari jalan hidup yang harus saya lewati. Setelah menerima, yang kedua adalah memaafkan. Maafkan semua orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Entah itu ayah, bunda, atau ketika kita lagi dibully sama saudara-saudara dan segala macamnya, maafkan. Yang ketiga, ikhlaskan. Terima, maafkan, ikhlaskan. Dan yang keempat, doakan. Kalau itu adalah orang tua kita misalnya, orang tua kita kan nggak belajar parenting ya. Orang tua kita kan nggak ada rumus-rumus beginian dulu. Ya maka doakan. Ya Allah, alhamdulillah orang tua sudah mendidik saya dengan baik. Saya sampai seperti ini juga gara-gara orang tua. Doakan, doakan. Maafin siapa? Maafin siapa? Maafin siapa? Maafin yang terlibat dan maafin diri kita sendiri. Ya kita harus memaafkan diri kita sendiri atas ketidaknyamanan kita. Pernah lihat gak sih terapi-terapi yang justru fokusnya adalah ke diri sendiri? Jadi kalau kita ngelihat hal yang buruk itu, yang pertama kali kita fokus jangan marahin dia dulu atau jangan maafin dia dulu, tapi maafin diri kita sendiri. Dan minta maaf karena mata kita udah melihat sesuatu yang harusnya diri kita nggak melihat itu gitu. Itu kan terganggu kita. Minta maaf sama diri sendiri karena mata kita setelah melihat hal-hal yang harusnya tidak bisa dilihat. Nah prosesnya itu. Yang terakhir sih minta dimudahkan sama Allah. Ya. Yang terakhir sih minta dimudahkan karena memang nggak ada pertolongan kalau nggak ada Allah itu. Nggak ada pertolongan atau nggak ada kemudahan yang bisa dilakukan tanpa pertolongan Allah. Nah gitu mungkin lebih tepatnya ya. Fabima rahmatan minallahi lintalahum. Nah, kenapa lupa ayatnya saya? Itu. Jadi lembutnya kita, sabarnya kita, sikap kita yang baik itu ternyata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen bersikap lembut kepada anak kita, minta sama Allah supaya kita diberikan rahmat itu. Karena kelembutan itu adalah rahmat dari Allah. Fabima rahmatan minallahi lintalahum. Silakan. Itu udah dua-duanya kan tadi? Sudah. Gimana? Bu Tia sudah menjawab pertanyaannya ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella, anak dari Papua. Saya mau mungkin kiat-kiat dari kampung Febri. Saya adalah seorang pekerja. Jadi waktu saya tempat kerja daripada anak gitu. Kadang kok saya gini banget ya, maksudnya waktu saya dengan anak itu sangat sedikit sekali. Bahkan weekend pun jika ada masalah di ruangan tempat saya kerja, itu pun akan terpotong. Nah, bagaimana dari Kang Febri untuk menyikapi terhadap kami yang peran orang tuanya jadi berkurang karena kita juga bekerja di luar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu dari Anissa Putri Azhara kelas 3. Gimana caranya supaya mendekatkan anak perempuan dengan ayahnya, sementara ayahnya dikit-dikit anak perempuan sama ibunya gitu kan. Jadi terus anak itu tiga-tiganya, kebetulan anak saya kan tiga-tiganya perempuan ya, lebih dekat sama saya. Abiknya cenderung kayak cuek begitu, jadi cenderung nggak mau sama sekali sama ayahnya, belajar semua sama uminya, maunya sama uminya. Gimana caranya mendekatkan anak-anak perempuan ke ayahnya, dan ayahnya balance lah sama saya gitu, kadang pro kontra pasti ada gitu ya. Terima kasih. Baik, yang pertama ibu bekerja. Baik, kerja apapun enggak itu kan pilihan ya. Ya, dan kerja mulia nggak kerja juga mulia, iya nggak? Sampai sini dulu sepakat ya. Kerja ataupun enggak ada konsekuensinya, ya. Kerja ataupun enggak, bunda bekerja ataupun bunda yang di rumah masing-masing punya pilihan dan punya konsekuensinya. Bunda yang di rumah mulia nggak? Bunda yang bekerja mulia nggak? Nah, tapi nanti ada konsekuensinya. Contoh, bunda yang bekerja bisa jadi tidurnya harus jauh lebih malam, harus jauh lebih perhatian. Saya nggak tahu sejauh mana
waktu yang benar-benar bunda bunda pakai untuk bekerja gitu kan. Tapi saran saya, mendidik itu kan rumusnya dua. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua waktu. Ilmu itu maksudnya apa? Ilmu kita harus memiliki tadi panduan-panduan teknis yang bisa kita pelajari, sisi-sisi psikologis untuk kita bisa mendidik anak kita. Waktu itu maksudnya apa? Waktu untuk mendidik anak itu adalah bukan waktu luang, tapi meluangkan waktu. Beda ya? Mendidik anak itu nggak bisa pakai waktu luang, tapi meluangkan waktu. Contoh meluangkan waktu gini, anak saya kan seminggu sekali pulang. Nih yang gede nih, seminggu sekali yang gede. Yang kedua kamu ya, seminggu sekali pulang. Kadang ada masa-masa saya harus keluar kota, artinya kan nggak ketemu saya. Nah gimana caranya saya meluangkan waktu? Ajak, lagi kayak gini tuh ajak. Itu meluangkan waktu. Terus udah gitu diajak, ada targetan nggak? Ada targetan kalau mau komunikasi dan yang lain-lainnya, atau targetan untuk membangun kedekatan. Jadi bikin gitu. Bikin waktu di mana kita punya waktu khusus untuk mendidik anak kita, entah itu pulang kerja, entah itu ketika pagi dan yang lain-lainnya. Entah itu hanya cuma sekedar ngasih nasihat, ngobrol, bercanda berdua, jalan bareng dan seterusnya. Kerja kan pasti ada waktu liburnya, ada waktu luangnya, sesuaikan dengan anak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang kerja dua-duanya, istri saya ASN. Istri saya ASN. Kerja juga. Cuma bagaimana antara suami dan istri itu tadi punya kekompakan, punya satu visi yang sama untuk mendidik. Gitu. Nanti kalau kita dua-duanya keluar, gitu kan ya. Ini anak sama siapa? Ketika anak sama si Eyang misalnya, di Eyang itu bagaimana pola didik dan segala macamnya. Terus udah gitu apa yang perlu kita backup dan seterusnya. Itu harus dibicarakan. Gitu. Kalau masalah teknis nanti akan detailnya akan lebih antara masing-masing orang beda, ya kan? Antara masing-masing orang beda, lingkungan ibu beda, lingkungan saya beda. Tapi intinya untuk wanita-wanita ataupun ibu-ibu yang bekerja dan suami juga bekerja, yang pertama tadi jangankan kerja, yang nggak kerja aja butuh kompak kan, butuh saling mengisi peran. Dan peran-perannya itu kadang, maaf ya, peran-perannya itu kadang bukan peran-peran yang sifatnya kayak ayah tuh supervisi, enggak. Tapi sampai dengan peran-peran teknis. Kayak saya gini contoh. Saya tuh suka bilang sama anak saya, Bunda bentar lagi pulang. Kalau Bunda pulang apa yang harus kita lakukan? Gimana caranya Bunda nyaman? Gimana caranya biar Bunda nyaman? Rumah harus bersih. Rumah harus bersih. Jadi bangun kenyamanan Bundanya supaya kalau Bundanya nyaman, ngobrol sama anaknya enak. Ya, jadi saya bilang ke anak-anak, Bunda bentar lagi pulang. Yuk jaga rasa nyaman Bunda. Adek bisa bantuin apa deh? Adek nyapu, oke adek nyapu. Abi nanti urusan atas bagian Abi gitu kan, jemur dan segala macam. Abang bagian apa? Itu udah kita setting. Karena Bundanya dari awal ngomong, Bunda tuh nggak bisa kalau rumah tuh, maksudnya mental health-nya terganggu kalau rumah tuh berantakan. Nah, saya kan udah mengatakan dari awal, tolong nggak usah kita semenjak pandemi itu kita nggak pakai kalimat lagi. Saya bilang saya bisa kerjain, kita bisa backup gitu kan ya. Bundanya kalau ada waktu, kalau saya kayak liburan gini kan itu pasti otomatis Bundanya. Nah itu yang hal-hal teknis sampai seperti itu, sampai perasaan itu kita jaga dan yang lain-lain supaya apa? Supaya nyaman di rumah itu. Ya perasaan itu kita jaga. Salah satu contoh itu aja tadi. Saya pengen di rumah itu istri merasa nyaman. Saya kondisikan anak-anak supaya juga bisa membuat Bundanya nyaman dengan cara apa? Tolong taruh semua di tempatnya, tolong bersih-bersih. Nih jam 4:30 Bunda mau datang nih. Jadi kalau ketika datang itu minimal nggak stres banget. Pas datang ya Allah nih, kenapa ada handuk di sini? Nih kenapa cucian belum beres gitu. Datang pertama kali kan dapur yang dilihat. Oh dapur udah dicuci rapi gitu kan, lantai segala macam. Masuk ke kamar itu minimal jalan sampai dengan kamar itu udah kayak karpet merah bersih minimal gitu.